Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan latar belakang PT Prudential Life Asuransi atau lebih dikenal dengan asuransi jiwa. PT Prudential Life Asuransi sebuah perusahaan jasa keuangan dari Inggris yang mengelola dana miliaran dan melayani lebih dari 21 juta nasabah di seluruh dunia. PT Prudential Life Asuransi sudah masuk di negara Indonesia. PT ini sering disebut PT Prudential Indonesia. Sejak meluncurnya produk asuransi ini yang dikaitkan dengan investasi pasar untuk produk di Indonesia, Prudential ini juga merupakan asuransi jiwa atau kesehatan bagi setiap nasabah yang mengikuti atau ikut gabung dalam perusahaan tersebut. Perusahaan atau PT Prudential ini juga menyediakan berbagai macam produk dan layanan yang disusun atau dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan para nasabahnya di Indonesia maupun di luar sana juga. PT Prudential di Indonesia sudah melayani dan memberi pelayanan kepada masyarakat Indonesia sekitar 22 tahun dan memberi perlindungan yang tepat dan baik. Prudential ini memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. PT Asuransi atau Prudential Indonesia juga bukan hanya asuransi jiwa atau kesehatan, tetapi meliputi yaitu asuransi pendidikan, penyakit kritis, syariah, unit link. Asuransi ini juga memiliki keuntungan. Kita kalau mengikuti atau ikut gabung dalam asuransi Prudential, pasti kita akan mendapatkan menjaga kesehatan tubuh, yaitu kita aman masa tua. Dia menjamin masa tua kita aman dan tepat dan memberi perlindungan kepada anggota keluarga kita yang ikut gabung dalam perusahaan tersebut. Saya atas nama Stephen Giovanni dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang berupa pertanyaan dari PT Prudential Life Asuransi Indonesia. Yang pertama, bagaimana tingkat pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan PT Prudential Life Asuransi Indonesia? Yang kedua, bagaimana tingkat produktivitas kerja agen asuransi pada PT Prudential Life Asuransi Indonesia? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas kerja agen asuransi Indonesia? Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari PT Prudential Life Asuransi. PT Prudential Life Asuransi adalah PT yang menjadi perusahaan jasa keuangan retail terbaik di Indonesia yang melampaui penghargaan para nasabah, tenaga kerja, pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan. PT Prudential Life Asuransi juga senantiasa memperbaiki diri dengan berusaha untuk berkembang agar dapat bersaing dengan perusahaan jasa keuangan lainnya. PT Prudential Life Asuransi juga telah melakukan pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu cara untuk mencapai sasaran perusahaan. Hal ini dilakukan agar para agen paham tentang produk-produk yang akan mereka tawarkan kepada nasabahnya.
saya Theodora Tri. Hari ini di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana tingkat produktivitas kerja agen asuransi pada PT Prudential Life Assurance. Jadi PT Prudential Life Assurance dapat dikatakan sangat baik karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah 4,185, berada pada interval 4,20 sampai 5,00. Produktivitas kerja agen jasa asuransi pada PT Prudential Life Assurance dikatakan baik berdasarkan tanggapan responden karena nilai rata-rata keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,84, berada pada interval 3,40 sampai dengan 4,19. PT Prudential Life Assurance ini signifikan memiliki hubungan yang rendah. Hal ini berdasarkan perhitungan koefisien determinasi adalah sebesar 8,5%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti sebesar 91,5%. Sementara nilai koefisien kolerasi sebesar 0,291 yang menunjukkan hubungan pendidikan dan pelatihan dengan produktivitas kerja agen jasa asuransi mempunyai hubungan yang rendah yang berada pada interval 0,20 sampai dengan 0,39. Saya, Rina Indriawani, akan melanjutkan pembahasan mengenai PT Asuransi Life Prudential. Dari adanya pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu, perencanaan sumber daya manusia yang baik, meningkatkan moral, memperbesar kompensasi tidak langsung, kesehatan dan keamanan yang lebih besar, meningkatkan pencegahan keusangan, serta meningkatkan perkembangan pribadi. Saya Veladia Fitri di sini akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan yang sudah kita dengar. Jadi pada intinya, evaluasi kinerja tidak kalah penting dari fungsi manajemen yang lain. Fungsi evaluasi manajemen sumber daya manusia ini juga tidak berdiri sendiri, karena berhubungan erat dengan fungsi pemantauan dan fungsi pelaporan. Dan berguna supaya perusahaan tidak melakukan kesalahan yang sama. Dengan evaluasi kinerja ini, karyawan juga bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik, benar, dan cepat. Jadi di sini kami menyarankan agar perusahaan dapat menambah fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dengan melakukan seminar dengan pengajar yang berpengalaman di bidang tertentu. Perusahaan juga dapat mengevaluasi bimbingan dan mengevaluasi pelatihan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.